Dia pindah lagi ke sebelah kiri kita, wajahnya berubah menjadi wajah ibu kita tercinta, saudara. Apa kata nih wajah iblis yang menyerupai wajah ibu kita? Duhai anakku, 9 bulan kau kandung, air susuku kau minum, pahaku kau injak, aku ikhlas, aku rela, aku ridho. Tapi demi Allah, aku tidak akan pernah ikhlas, rela maupun ridho kalau kau mati membawa agama Islam. Mutu Nasranian, matilah kau dalam keadaan Nasrani, karena agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Nasrani. Karena itu pantas Nabi katakan, setelah kalian melaksanakan sholat, jangan kalian tinggalkan kalimat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jangan pernah ditinggalin itu doa, Pak. Kenapa memangnya? Karena doa itu yang akan menjadikan kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita masih kuat, sebelum malaikat maut turun nyabut nyawa kita, turun dulu malaikat rahmat kasih kabar gembira. Setelah malaikat rahmat memberikan kabar gembira, wajah almarhum berseri-seri, saudara. Nah, di sini ada ikhtilaf, perebutan para alim ulama. Ada yang mengatakan orang yang sakitnya parah itu kelihatannya dikasih sehat dulu. Makanya jangan kaget kalau kita punya keluarga, punya saudara udah sakit parah nih, tiba-tiba sehat. Jangan seneng dulu tuh, Pak. Kadang-kadang habis sehat langsung lewat. Itu nggak dikasih hidup lagi, saudara. Ada yang memang dikasih sakit terus wafat. Makanya dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, di mana orang-orang yang beriman sakit, kata Nabi, dia sabar akan penyakitnya, maka penyakitnya itu akan menggugurkan dosa-dosanya, saudara. Insya Allah kita jadi orang beriman enak. Nah, baru malaikat maut turun seraya berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah allati kanat fil jasadit thayyib ukhruji hamidatan wabsyiri birauhin wa raihan. Hei jiwa yang tenang, yang berada di dalam jasad yang baik, keluarlah engkau halnya terpuji dan berbahagialah dengan kebahagiaan surgawi. Makanya ketika dicabut ruhnya orang-orang yang beriman, itu bagaikan kita menyabut ruh, menyabut satu rambut yang ada dalam rambut adonan roti, saudara. Gampang ngeblebes. Makanya malaikat udah bersap-sap menanti ruh orang-orang yang beriman. Sampai semua malaikat berkata, mahadihir ruhu thayyibah, siapa nih yang baik? Ruh Fulana binti Fulan, ahlan wa sahlan bihudurikum. Mudah-mudahan almarhum demikian, saudara. Dan kita pun akan menyusul demikian juga. Amin ya rabbal. Sebab yang namanya malaikat maut nyabut nyawa nggak langsung, Pak. Kita kan selama ini tahu-taunya tuh malaikat maut main cabut begitu aja. Enggak, Anda buka berbagai macam kitab, saudara. Itu malaikat maut narik ruh seorang hamba itu dari kaki diberhentiin dulu nyampe ke dengkul. Dari dengkul naik lagi nyampe ke pusar. Dari pusar baru nyampe ke dada, dada nyampe di tenggorokan didiemin dulu, saudara. Nah, itu sepakat sepakat sebagian ulama katakan, andai saja Allah izinkan mencabut ruh secara langsung, niscaya tidak akan sanggup manusia untuk membawa atau menahan sakitnya cabutan ruh. Bahkan sebagian ulama katakan dagingnya tidak akan nempel di jasad orang tersebut, akan mengikuti ruh tersebut, saudara. Saking kencangnya hentakan malaikat maut. Nabi ngajarin kepada kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Minta digampangin di saat sakarat maut, saudara. Itu saking dahsyatnya Nabi, saudara. Ngasih kabar kepada kita. Makanya ada dua pendapat ulama. Satu yang mengatakan kalau seorang yang ketika dicabut nyawa itu rasa sakitnya, ya mungkin lempengan kita kali, tapi mudah-mudahan enggak. Kita makan ibadah rajin, maksiat jalan terus. Ya, makanya ketika dicabut nyawa nggak tanggung-tanggung, saudara. Itu ada ulama yang berpendapat bagaikan kita membelah bambu yang sampingnya ada sembilu. Kalau orang sini bilang apa namanya? Olat. Nah, kita peluk dari langit ke-7, turunin nyampe bumi ke-7, itu rasa sakitnya, saudara. Rasa pedihnya dicabut nyawa. Makanya paling khawatir itu doang. Makanya nih, kalau orang habis dicabut nyawa, makanya pantas dalam kitab Daqaiq, ini buat yang mandiin mayit, airnya jangan terlalu tinggi dari jarak tubuhnya, dan pelan-pelan di saat ngegosokin tubuh jenazah. Karena dalam kitab Daqaiq, sungguh badanku terasa pedih, panas, karena dicabut nyawa begitu sakit dan panasnya, saudara. Karena itu mudah-mudahan almarhum diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru deh kalau orang yang tidak beriman,
sholat tidak pernah, kurang ajar kepada orang tua, hidup selalu berbuat maksiat, turun malaikat maut seraya berkata, ya ayat Tuhan nafsul khabithah allati kanat bil jasadil khabith ukhruji dzamimatan wabsyiri bihabib. Hei jiwa yang buruk yang berada di dalam jasad yang buruk, keluarlah engkau halnya tercela dan berbahagialah dengan siksa api neraka. Saudara, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya Imam Ghazali itu ada di dalam kitab karangan beliau Kashful Ulumil Akhirah, ada ciri orang yang mati husnul khatimah sama su'ul khatimah. Nah, kalau yang husnul khatimah tuh yang baik akhirnya, di alisnya kelihatan kayak basah, saudara. Di tenggorokan kelihatan kayak basah. Wajah berseri-seri, mulut seperti tersenyum dan menoleh ke kanan. Pastikan dia husnul khatimah. Tapi kalau orang yang su'ul khatimah, mata mendelik, mulut mangap, udah begitu muka pucat kusam, serem dilihatnya, dan menolehnya pasti ke sebelah kiri, saudara. Biar kata kita pakai bantal, kita lempengin, tetap aja dia mohon ke kiri. Jangan pakai bantal, dongkrak mobil yang diambil tetap aja mohon ke kiri juga, saudara. Itu kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya tuh dibawa deh kemarin, habis dimandiin tuh pelan-pelan. Ketika dimandiin, biasanya kan kain kafannya tuh mau dibungkus tuh, ya. Ketika mau dibungkus kemarin amil di sini saya rasa sama amil di Pondok Cina. Biasanya sebelum ditutup mukanya suka dipanggil dulu nggak istri sama anaknya? Panggil ya? Biasa tuh. Itu bukan adat istiadat, memang ada dalilnya, Pak. Buka kitab Daqaiq di sana jelas. Di mana orang ketika mau ditutup jenazahnya dengan kain kafan, itu ngejerit, itu ruh. Apa jeritannya? Wallahi ya Ghasil, demi Allah wahai yang memandikanku, yang mengkafankanku, jangan kau tutup dulu mukaku. Aku ingin lihat anak dan istriku, aku ingin lihat kerabat dekatku, karena ini hari terakhir aku melihat dia di alam dunia dan dia melihat wajahku di alam dunia, saudara. Makanya itu dalilnya tuh, dipanggil dulu keluarganya. Ketika mulai ditutup, rohnya dibalikin lagi oleh Allah, tapi nggak dimasukin ke jasad, ditaruh di sela-sela antara jasad dan kain kafan. Dimasukin di sela-sela jasad dan kain kafan. Nah, ketika ditutup, ditaruh di atas kurung batang, mau dibawa ke musolah atau ke masjid untuk disolatkan. Ini ruh ngejerit, saudara. Apa jeritan nih ruh? Kalau dia orang yang beriman, apa teriakannya? Qaddimuni, qaddimuni, cepetin saya, cepetin, karena kebahagiaan sedang menanti saya. Tapi kalau orang yang fasik, munafik, yang ibadah tidak pernah, dia mati, saudara. Apalagi maaf, rumah dekat masjid, rumah dekat musola, tidak pernah berjamaah ke rumah Allah, ke Baitullah tersebut, maka di saat dia mati baru dibawa ke masjid dan di musola. Walaupun rumahnya dempel dengan masjid dan musola, tapi sholat tidak pernah semasa hidupnya di masjid dan di musola. Ketika dia mati, jasadnya dibawa ke masjid. Apa teriakan ruh di dalam kurung batang ketika jasadnya mau dibawa ke masjid dan musola? Apa teriakannya? Ya wailataha aina tudhabuna biha. Duh, kecelakaan, mau dibawa kemana gua? Woi, gua mau dibawa kemana ini? Itu jeritannya, saudara. Cuman yang gotong budeg. Saya tanya, kalau yang gotong budeg kira-kira bagaimana? Lari. Udah kita lemparin ke kurung batang gitu ya. Lari. Kita bawa ke masjid, taruh deh ini di masjid. Nah, saya tanya jamaah di sini deh nih. Ini kan hampir sama pahamnya mudah-mudahan. Pertanyaan saya, kalau bawa jenazah dari orang sini, pala duluan, kaki duluan? Jawablah, pala duluan, kaki duluan? Kepala duluan. Ada yang bilang yang bener kaki duluan. Saya bilang Anda kalau ngaji yang agak betul, kalau ngiyasin jangan kias fasid. Saya temuin dari 8 kitab ilmu fikih berpendapat bahwa disunahkan bawa jenazah kepala duluan. Itu sunahnya, saudara. Nah, kita bawa deh nih. Makanya pas lagi ada jenazah kan kita suka ngelihat mukanya ya. Suka ngelihat nggak? Pertanyaan saya nih, bapak-bapak kalau lagi nyelawat kan ngelihat tuh mukanya. Ada doanya nggak? Coba dah tanya dah. Nih kita punya teman nih, kita ngeliat mayat dulu yuk. Ngelihat kan dibuka tuh kain putihnya, kerudungnya dibuka, ditutup lagi. Kita tanya teman kita, lu baca apaan tadi? Lah gue mah ngelihat mukanya doang. Begitu rata-rata. Padahal ada doanya, Pak. Lagi ngelihat tuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali
Muhammad. Allahumma gfir lana waghfir li hadzal mayyit. Kalau laki, kalau perempuan hadhihi. Allahumma gfir lana waghfir li hadzal mayyit. Allahumma asturna wastur li hadzal mayyit. Allahumma jburna wajbur li hadzal mayyit. Allahumma ihfadna wahfad li hadzal mayyit. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad wa la tu'adzib hadzal mayyit ya Allah, wa la tu'adzib hadzal mayyit ya Allah. Itu doanya saudara. Baru kita tutup, udah cep, jangan ngomong apa-apa. Ini kadang-kadang kita duduk ngobrol sama teman, lu ngelihat mukanya itu mayat, lu lihat, masya Allah serem banget, itu dosa hukumnya Pak, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru udah kita bawa nih jenazah ke kuburan. Di sini kuburannya di mana ya? Jalan Jawa. Saya pernah ngikut nguburin di Jalan Jawa Pak. Itu Pak Lurah Asep ibunya. Mungkin kenal. Saya tinggal di sini di Jalan Bambun Raya waktu itu. Saya ke sana, saya dipinta supaya saya turun di kuburan. Saya bilang, baik Pak Lurah, saya bakal turun di pintu kuburan. Pertanyaan saya, sekarang kalau warga bawa jenazah, minimal nih Ustadz ngajarin nyampe depan pintu kuburan ngucap salam. Betul? Ini kadang-kadang kita ngaku ahlu sunnah, prakteknya ahlu sunnah wal gagabah, saudara. Itu yang bikin saya kesal. Ini kita nyampe pintu kuburan, Nabi nganyurin, Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa atakum matu'aduna wa ajaluna insyaallahu bikum lahikun. Kepanjangan Ustadz udah Assalamualaikum ya ahlal kubur, segitu baik udah, daripada kagak salam sama sekali. Apalagi yang lebih gila ngikutin ajaran orang tua dulu. Lu kalau masuk kuburan misi-misi gitu ya, misi-misi anak anjing melewatkan, bego saudara. Itu nggak betul tuh ajaran kita umat Islam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, sudah selesai. Itu yang mimpin Ustadz di depan. Nah ketika selesai ngucap salam, kaki kanan ngelangkah masuk ke area kuburan, kita ucapin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, thalatha marrah au asyara marrah. 3 kali balik atau 10 kali balik. Anda buka kitab Tanqihul Qaul di mana Nabi bersabda, siapa saja orang yang beriman lewat kuburan, lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis tadi yang saya bacakan, 3 kali atau 10 kali balik, maka Allah akan menerangkan ke semua kuburan yang ada di sana, saudara. Itu begitu. Makanya Ustadz yang mimpin, kadang-kadang Ustadz di belakang, yang depan nyelonong aja udah. Padahal kita orang yang beriman, kita nggak lepas dari koridor hukum yang diajarkan oleh Rasulullah, saudara. Terus kita masuk ke dalam kuburan, nyampe di lubang kuburan. Pertanyaan saya, yang orang sini kalau nurunin kuburan, nurunin jenazah berapa orang? 3. Berapa? Jangan jawab begitu, salah Pak. Lo memang kenapa? Udah dikoti berarti dalam kaidah usul. Kalau kita bilang 3 berarti udah dikoti. Terus jawabannya tergantung. Kalau mayatnya kurus kayak saya cukup 3. Tapi kalau mayatnya gendut, pengen ketiban mayat ente. Berarti bukan 3 dan juga bukan 4. Tergantung situasi dan kondisi. Pegang bismillahi ala millati rasulillah. Buka nggak tali pocongnya? Buka. Ditaruh di mana? Saya nyeri di kantong buat jimat mancing. Karena kan ada yang begitu, saudara. Taruh di pojok. Buka nih kan kapannya, buka nih mukanya. Jangan diciumin tanah. Saya sampai saat ini, maaf, tahadus bin nikmah, 18 tahun saya pesantren di Tasik dan di Banten. Semua kitab saya teliti, tidak ada, saudara, keterangan tanah di bundar-bundar, di indus-indusin. Enggak ada, saya belum nemuin. Yang ada, buka kain kafannya, madapkan dia ke kiblat, sentuhin hidungnya ke tanah, pipinya ke tanah. Nerima hinanya si mayit, saudara. Dan wajib untuk dimadepin ke kiblat. Baru tuh ajanin, komatin. Diajanin nggak? Komatin nggak? Ada saudara kita kan yang anti sama ajan sama komat. Apa dia bilang? Jangan diajanin, jangan komatin. Bid'ah itu. Ya beneran, saudara. Saya waktu nguburin Pak Lurah, ibunya, itu saya ajan dalam kubur. Bubar jamaah sebagian. Saya tanya Pak Lurah, ini kenapa bubar? Maklum Ustaz, di sini merada-rada kan enak banget ngomongnya, bid'ah ajan di kuburan sama komat di kuburan. Oh begitu. Selama ini saya belum pernah ceramah minta, Pak. Demi Allah saya paling pantangan minta ceramah. Jangankan ceramah, khutbah aja saya kagak pernah mau minta. Itu paling pantangan buat saya. Seumur-umur baru sekali di situ saya minta sama Pak Lurah. Malam ketiga aneh ceramah. Siap Ustaz, ya udah yang hadir dia orang. Gas aja udah langsung. Saya bilang hadis Nabi sahih, bahwa sesungguhnya iblis laknatullah itu kalau dengar adzan dan qomat lari ke kentut-kentut, saudara. Takut iblis. Makanya kemarin waktu nguburin almarhumah banyak iblis. Kenapa memang saya lagi adzan beliau pada lari pulang. Dan kurang ngajar, saudara. Artinya kalau Anda tidak sepakat, sudah Anda diam.
Kalau Anda tidak sepakat, ayo kita dialog. Saya datang ke Anda atau Anda datang ke saya. Jangan sekali-sekali Anda menyesatkan apa yang kami lakukan. Kami punya dalil, kami punya referensi. Kalau Anda punya dalil dan punya referensi, ayo kita adu, saudara. Saya kadang-kadang begitu, jadi jangan, umat jangan dibikin bingung. Setelah kita bikin acara begitu kan kita pulang, ada talqin pulang. Malam pertama saya tanya Andri, adik dari almarhum adik iparnya. Saya tanya, Andri, maaf Anda nggak bisa hadir karena waktu almarhum meninggal posisi saya lagi di luar daerah. Saya minta maaf saya nggak bisa hadir, tapi insya Allah saya terus kirim doa. Saya bilang kayak gitu karena saya dekat dengan keluarga almarhum, dari istri almarhum. Saya katakan insya Allah nanti kalau ada waktu saya bakal mampir. Diadain nggak tahlilan? Diadain 7 hari. Karena kan kemana-mana Pak nih, ramenya kan di Beji pada kagak ada yang tahlil, gitu ya. Padahal mah Beji kan beraneka ragam, ada Beji Timur, ada Beji sini, ada Kukusan gitu. Cuman rame-ramenya mah kan nggak ada tahlil kayaknya saat. Tahu-tahu ada, saudara. Ya memang ada tahlil, nggak ada urusan. Itu hak mereka, saudara. Tapi ini yang kita lakukan bukan sembarangan. Ada dalil mal mayyit bi kabrih illa kal garikil mutagawwi. Tidak ada satu mayit pun di dalam kubur terkecuali seperti orang yang sedang tenggelam di tengah lautan yang begitu dalam, yang membutuhkan pertolongan dari yang hidup. Bentuknya begini nih yang dibutuhin si mayit. Makanya bacaan Quran, tahlil, tahmid, dan tadzkir akan sampai kepada almarhum apabila terakhir ditutup dengan kalimah Allahumma taqabbal. Seperti tadi tuh yang dibaca doanya oleh guru kita. Insya Allah bakal sampai. Insya Allah. Saya rasa ini saja, tidak panjang dalam. Yang kedua, saya titip pesan ke istri almarhum, Po Aam ya. Po Aam ini dalam posisi masa iddah. Masa iddah beliau, kalau masih dia bisa berproduksi anak dalam kitab ilmu fikih, wabil khusus di dalam Al-Quran, itu kurang lebih 4 bulan 10 hari. Itu masa iddahnya. Jadi 4 bulan 10 hari, Po Aam nggak boleh keluar rumah, Po Aam nggak boleh berdandan, Po Aam nggak boleh kemana-mana. Ini Islam. Kadang-kadang kan kita berbeda pendapat, Ustadz kalau saya kagak keluar saya makan bagaimana? Bukan tanggung jawab Po Aam. Siapa tanggung jawab? Keluarga, saudara. Adik atau kakak dari Po Aam nih wajib kalau dia ada untuk memberikan nafkahnya selama dia iddah. Kebetulan adik dan kakaknya orang nggak punya juga, berarti tetangga yang dekat, tetangga rumah saudara. Tetangganya susah semua, RT kita lawan, kita tahan, kita tanya. RT-nya juga susah, baitil mal kita minta. Begitu saudara, itu Islam. Makanya ada tanggung jawab. Nggak boleh dia keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Nggak boleh dia berdandan dan tidak boleh dia menikah. Kapan? Selama masa iddah. Kalau berani nikah masih dalam masa iddah, maka nikahnya pasif, saudara. Kalau nikahnya pasif walaupun penuh syarat dan rukunnya, tetap jatuhnya zina karena tidak sah, masih dalam posisi iddah. Itu kalau Po Aam. Tapi ada perempuan yang udah monopos. Biasanya 50 tahun ke atas, ditinggal mati suaminya, enggak 4 bulan 10 hari, tapi cukup 3 bulan. Ada lagi yang lagi hamil, berarti masa iddahnya sampai melahirkan. Itu masa iddah wajib dijaga. Makanya buat tetangga-tetangga sekitar, kalau kita punya tetangga, ada yang meninggal, nah itu kewajiban kita untuk memberikan dia bantuan sedikit nafkahnya kalau kita punya rizki, saudara. Biar dia bertahan, jangan keluar rumah selama iddah. Pakai minyak wangi, berdandan aja dilarang. Anda buka kitab Uku dulu Zain. Hadis nabinya sahih, saudara. Ini Islam ngangkat derajat kaum perempuan. Nah pertanyaannya, kalau umpamanya baru 10 hari dia keluar rumah berdandan, emang nggak boleh Ustaz? Nah, udah nggak boleh, saudara. Itu ada keterangannya. Dampaknya apa? Timbul fitnah. Timbul fitnahnya gimana? Bisa difitnah warga. Lu baru 10 hari ditinggal laki, lu genit batu. Disebutnya apa? Janda kan? Itu kan begitu ya. Islam ngangkat. Udah lu diam di rumah selama 4 bulan 10 hari. Nah sekarang pertanyaan, kalau laki ada nggak idah? Laki ada nggak idahnya? Nih bini kita meninggal Pak, kita hidup sendiri kan? Jadi duda. Pertanyaan idahnya? Nggak ada. Kalau nggak ada idah berarti boleh dong. Bini meninggal pagi jam 7, dikubur jam 9, pada zuhur kita kawin lagi. Kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, saudara, nggak dilarang. Cuman laki bejat gitu aja udah. Lebih ini baru dikubur kawin lagi kan begitu ya. Artinya laki nggak ada idahnya. Saya rasa ini saja. Kita terakhir tadi udah ditutup doa sama guru kita tentang doa buat almarhum.
Kita doakan juga mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, apalagi diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkati umil Quran Al-Fatihah. Jazakumullah ahsanal jazaa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tausiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita ikut tausiah 7 hari almarhum Bapak Otong Iskandar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Inilah Pak Agus nih, Agustus. Ini ada Chandra. Pak Agus sih, Agustus sih. Demikian dilaporkan dari RT 07 RW 15 PJ Depok. Terima kasih. Salam religi RT 7 RW 15.